Kejagung geledah rumah dinas Johnny Plate dan kantor Kominfo, istrinya ikut terseret. Awas, Mbak. Awas, Bang. Awas. Ya, awas. Bang, kacanya buka dong. Awas, Mbak. Awas, Bang. Awas. Ya, awas. Dari itu kita lakukan pengumpulan alat-alat bukti, ya, barang bukti juga termasuk mendukung, sehingga menurut 183 184 KUHP bahwa ada cukup bukti keterlibatan dari JGP dalam hal ini selaku Menteri Kominfo, ya, untuk ditetapkan sebagai tersangka pada hari ini. Dan kita sudah melakukan suatu serangkaian pemeriksaan saksi sudah lebih dari 80 orang sampai saat ini, ya. Ya, Kejaksaan Agung menggeledah rumah dinas Menkominfo Johnny Plate, tersangka dugaan korupsi penyediaan infrastruktur gas transceiver station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai 2022. Saat ini kami sedang menggeledah rumah dinas dan kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, kata Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Puntadi di Kejaksaan Agung pada Rabu hari ini. Selain itu, mobil Johnny Plate juga digeledah penyidik Kejaksaan Agung untuk mencari barang bukti terkait kasus dugaan korupsi. Kejaksaan juga akan menggali perihal aliran dana orang nomor 1 di Kominfo itu. Johnny Plate sendiri dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebelumnya BPKP atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menyatakan ada kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi pengadaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 15 Bakti Kominfo untuk periode 2020 sampai 2022. Ya, berdasarkan semua yang kami lakukan dan bukti yang kami peroleh, kami telah menyampaikan kepada Jaksa Agung. Kami menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara senilai 8 triliun lebih, kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh di Kejaksaan Agung pada Senin lalu. Kerugian keuangan negara itu terdiri dari 3 hal, yaitu biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan juga pembayaran BTS yang belum terbangun, kata Yusuf. Kejaksaan Agung juga telah resmi menahan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Johnny menjadi tersangka kasus korupsi proyek pembangunan BTS di Kominfo, dan menurut dari tempat Tempo, Johnny keluar dari gedung Bundar Kejaksaan Agung pada pukul 12 siang lewat 8 menit memakai rompi jingga khas tahanan kejaksaan. Plate diboyong ke mobil tahanan yang berada di depan gedung tersebut. Politikus Partai Nasdem itu tidak memberikan komentar apapun kepada wartawan. Ya, di sisi lain, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Puntadi mengatakan lembaganya secara resmi telah menetapkan Plate menjadi tersangka korupsi BTS Kominfo. Dia mengatakan Plate ditetapkan dalam kasus korupsi yang telah merugikan negara sebesar 8 triliun rupiah itu. Puntadi mengatakan Plate ditetapkan sebagai tersangka selaku menteri dan kuasa pengguna anggaran proyek pembangunan BTS tersebut. Menurut Puntadi, Plate akan menjalani penahanan untuk 20 hari pertama di rumah tahanan Salemba, cabang Kejaksaan Agung. Penahanan, kata dia, dilakukan untuk memudahkan proses penyidikan. Ya, Kejaksaan Agung menetapkan Menkominfo Johnny G. Plate menjadi tersangka terkait kasus dugaan korupsi penyidikan terkait kasus dugaan korupsi penyediaan BTS 4G Bakti Kominfo pada Rabu 17 Mei kemarin. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah 2 kali memeriksa Johnny G. Plate dalam kasus korupsi proyek BTS. Pemeriksaan pertama dilakukan pada 14 Februari 2023, kemudian penyidik Kejaksaan Agung memanggil Plate kembali pada 15 Maret 2023. Tidak hanya Plate, ada beberapa pihak lain yang punya keterkaitan dengan kasus dugaan korupsi penyediaan BTS 4G Bakti Kominfo untuk paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, Kejagung telah menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Johnny G. Plate pun langsung ditahan. Dilakukan untuk memudahkan proses penyidikan. Ya, Kejaksaan Agung menetapkan Menkominfo Johnny G. Plate menjadi tersangka terkait kasus dugaan korupsi penyidikan
terkait kasus dugaan korupsi penyediaan BTS 4G bakti Kominfo pada Rabu 17 Mei kemarin. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah 2 kali memeriksa Johnny G. Plate dalam kasus korupsi proyek BTS. Pemeriksaan pertama dilakukan pada 14 Februari 2023, kemudian penyidik Kejaksaan Agung memanggil Plate kembali pada 15 Maret 2023. Tidak hanya Plate, ada beberapa pihak